Welcome back di Madao Channel. Kali ini kita akan membahas Kang Deddy Mulyono. Masuk gorong-gorong ya, Kang Deddy Mulyono, bukan Kang Deddy Mulyadi. Gram temukan proyek drainase asal jadi, ini untuk nipu kita, katanya nipu kita. Nipu Nikita Mirzani, bukan nipu kita, bukan. Yo, apa yang terjadi sih gitu ya? Saat melakukan inspeksi katanya, inspeksi hari Rabu 15, Oktober 2025 dalam kunjungannya Kang Deddy menemukan adanya praktik tidak sesuai aturan dari pihak kontraktor yang mengerjakan saluran sepanjang 56 meter tanpa menambah lantai dasar. Jadi apa sih ya yang disebut lantai dasar itu ya, biasanya lantai dasar itu yang buat pondasinya gitu ya. Kita validasi, dulu ya mana ya ininya ya, kalau nggak salah di bawah sininya itu ya, buat biar nggak ambles kalau nggak salah ya. Ya biar nggak ambles gitu. Di Kalijati Kabupaten Subang pada Rabu ya. Tidak sesuai, 56 meter tanpa dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi ini asalnya dari kompasnews.com ya, dan di, kanal YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta itu menilai tindakan tersebut bukan hanya menyalahi prinsip konstruksi, tetapi juga mencerminkan ketidakprofesionalan pihak pelaksana proyek. Gitu ya. Jadi pihak pelaksana proyeknya asal-asalan atau mungkin cari untung gitu ya. Kasihan Pak yang itu yang jadi tumbal proyeknya, aduh tumbal proyek. Siap. Kang Deddy bahkan turun langsung ke dalam saluran yang baru dibangun untuk mengecek kondisinya. Balik lagi Kang, Deddy Mulyono, dari situ ia menunjukkan bagian bawah drainase yang tampak tidak dilapisi dasar semen. Jadi bawahnya gitu belum didasarin semen, langsung aja yang U-nya itu teh disebutnya U apa, yang bentuknya U yang buat gorong-gorong itu. Nah, ini bohong, ini bodong, ini pembodongnya akan dipasang cor, itu harus dikasih lantai dasar. Ini untuk nipu kita, dipasang cor sini aja, ujar Kang Deddy. Itu ya, jadi katanya harusnya dicor gitu kan. Kenapa ini nggak dicor? Biaya, karena, kalau kita mah bukan cuman pejabat ya, semuanya pun banyak korupsi. Jadi jangan munafik bilang korupsi harus diberantas, tapi kalian juga masih korupsi gitu ya. Hah? Yang menegaskan keberadaan lantai dasar sangat penting dalam konstruksi drainase. Tanpa pondasi yang kuat, air hujan bisa menggerus tanah di bawah saluran dan mempercepat kerusakan. Nah ini, pondasi itu emang selalu penting, selalu, jadi dasar itu harus kuat dasarnya gitu ya, apapun gitu ya. Kalau saya tidak turun, praktik ini tidak akan ketahuan, katanya gitu. Bisa jadi kontraktor nyuri di sini 25 meter, di sana beberapa meter, bisa jadi 1 kilometer. Nah, emang iya ya kalau korupsi itu kalau sedikit-sedikit juga nanti lama-lama jadi bukit. Enggak sih, bukitnya juga habis sama korupsi mah, gitu ya. Jadi nanti mau jadinya apa gitu, konstruksinya nanti asal-asalan, kalau konstruksinya asal-asalan nanti menimbulkan biaya berkepanjangan gitu, nanti biaya lagi gitu ya. Tapi ya kalau kontraktor mah biaya apa teh, ada perbaikan lagi ya uang lagi gitu kan ya, keuntungan gitu. Kalau ya yang bahas-bahas biaya nih ya, yang untung gitu ya pembiayaannya nanti gitu. Masuk ke kantong-kantongnya itu juga pasti ya, selain ngebayar buat menang tender,
Itu ya. Dan lanjutannya apa lagi, kita beresin dulu beritanya. Ah, selain soal kualitas pekerjaan, Kang Deddy juga menyoroti perlakuan kontraktor terhadap para pekerja lapangan. Oh, nah ini nih, kontraktornya juga berperilaku curang kepada, petugasnya gitu kan ya, yang petugas lapangannya atau pekerja lapangannya gitu ya. Ya bayangin aja katanya ini harusnya menerima 220.000, namun hanya dibayar 170. Apakah sisanya itu, dipotong sama BPJS, sama asuransi gitu ya, tapi mungkin mereka juga asuransinya mandiri gitu, apa ke BPJS-nya gitu, nggak tahu juga ya, ini harus membutuhkan penelitian lebih lanjut, tapi ya kalau dijanjiinnya 220, dibayarnya cuman 170, berarti ya ada 50.000 lah, lumayan 50.000 hilang gitu ya. Kang Deddy menilai hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dan meminta agar para pekerja diberi hak yang sesuai perjanjian. Emang iya. Jadi, pekerja itu udah mengorbankan, tenaganya ya, dan waktunya juga, dan mereka itu pasti nggak tahu gitu di perjanjiannya itu menerima upah mandornya aja ini menerima 250.000 gitu, yang kasih gitu 170. Biasanya ini per hari ya kalau iya per hari biasanya. Ya per hari biasanya. Belum mereka itu harus makan mungkin ya, beli makan dan segala macam, mungkin tuh ke rumah cuman bawa pulang uang, mmm, 30.000 ya? Enggak lah, paling bawa ke rumah bawa 70 lah buat, itu kalau bersih-bersihnya ya, mentok-mentoknya ya. Soalnya kan mereka itu butuh makan juga gitu kan ya. Butuh juga transportasi gitu. Jadi kebangetan lah 50.000 dipotong juga lu kebangetan loh. Karena ya bayangin aja mereka itu, eee, nggak ditanggung biasanya ya, bulet aja gitu 170 gitu. Mereka juga merasa mungkin, besar gitu biasanya sehari 100.000 atau berapa gitu kan ya, 170 itu lumayan besar, padahal perjanjiannya 220 buat mandor gitu kan ya. Tapi tetap aja sih harusnya mah. Ya bayangin kalau 170 gitu habis buat makan, transportasi. Nah, kalau sisanya bisa dibawa pulang gitu ke rumah. Terus tiba-tiba datang Kang Deddy gitu ya, eee, kayak marah-marah, mereka juga langsung pasti di dalam hatinya, "Wah ini proyek mau diberhentiin nih, gimana nih?" Mereka itu pasti ngebela-belain, itunya ya, kontraktornya gitu. "Wah jangan jangan sampai proyek ini dihentikan seperti parum panjang," gitu kan ya. Tapi ternyata mereka pun dibohongin sama atasannya, gila 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 gila. Ini harus kelas pekerja harus, memberontak ini Bung, mmm, harus revolusi segera mungkin ini, gitu ya. Nah, kita lanjut menilai hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan ini ya. Sebelumnya memang Kakak mengingatkan masyarakat untuk ikut mengawasi proyek pemerintah. Ia menilai pengawasan publik penting dilakukan agar mutu pembangunan tetap terjaga dan praktik curang seperti ini tidak dapat terjadi lagi gitu. Jadi kita sebagai netizen itu harus, selalu, eee, ikut andil aktif ya kalau misalkan di sekitar kita ada, proyek-proyek dari pemerintah. Apalagi pemerintah Jabar ya, langsung aja lapor Kang Deddy gitu, jangan ke Kang Mulyadi, kalau ke Kang Mulyadi harus ke Solo. Ya, lanjut lah, lanjut lanjut. Mmm, oh udah habis, sudah habis.
Jadi seperti itu ya, udah mah, eee, si para mandor dan pekerjaannya ditilep uangnya, pekerjaannya juga diakalin, jadi untung banget nih, paling cuan-cuan banget nih buat proyek-proyek pemerintah gitu ya. Aneh ya gitu kan ya. Padahal pembangunan itu diperuntukkan untuk warga gitu ya, rakyat banyak gitu, kok masih sempet-sempetnya gitu ya, nawarin tender dengan harga yang menarik, padahal motong sana sini, pekerjaan juga itu seadanya, tapi ya beraninya gitu, anehnya berani gitu. Padahal ini sekarang ini zaman Kang Deddy itu zaman paling ya pemerintah itu bergeraknya agresif sekali gitu, apalagi kalau di pemerintahan kabinet itu ya, Menteri Papurbaaya gitu ya, yang kemarin nantilah itu ya pembahasan selanjutnya, yang katanya petugas bea cukai kopi-kopi di Starbucks sambil ngomongin proyek, woi 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 woi, proyek-proyek ya. Mungkin ini juga ada ya, apa, yang ngobrolin gitu ya antar kontraktor, tapi, ngobrolinnya pasti bukan di Starbucks, pasti ngobrolin soal apa, "Ini dikurangin nih semen nih, 3 roda ganti nih 3 roda." Aduh 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 aduh. Jadi bagaimana menurut kalian bisa kalian, eee, adu bacot cecet di, kolom komentar ya, soal ini ya. Jangan diam-diam aja, masa gitu ngelihat yang kayak gini diam, gitu ya, gitu. Kasihan gitu, soalnya saya juga lihat di, channel-nya KDM waktu di apa, ada sidak ini ya, sidak mendadak. Nah, eee, mereka itu membela ya, tadinya membela karena ya takut ditutup, takut diganti gitu mungkin itunya. Jadi takut kehilangan pekerjaannya gitu si itunya apa, pegawai-pegawainya itu, pekerja-pekerjanya. Tapi ternyata mereka juga dicurangin. Jadi gimana kelanjutannya nanti orang-orang sana nih yang di mana ini? Orang-orang mana nih? Tadi aduh lupa nih. Oh yang di itu nih, di Kalijati Kabupaten Subang. Bisa ditulis di kolom komentar bagaimana ini ya, perkembangannya, saya juga pengen tahu ini perkembangannya apakah dibongkar lagi bener atau enggak nih. Harus update juga nih ke Kang Deddy langsung kalau misalkan ini enggak dibongkar nih, malah cuman diganti doang nih 3 rodanya sama semen Blitar, ah. Atau ini cuman dikasih cor-coran nih, cor-cornya apa, cor-cornya, cuman ditambahin lumpur misalkan, lumpur lapindo dimasukin ya nggak bisa jadi pondasi, men. Ya mungkin segitu aja karena ini udah agak lama nih, videonya dan terima kasih sudah menyimak, kembali lagi di Mado Channel selanjutnya, karena Madaosan ini pengen udut dulu. Yo, terima kasih.